Hujan-hujan dikasih duit 1 juta buat benerin motor ini. Keluhannya itu sering mati mendadak, baik mesin dingin maupun mesin panas. Setelah saya cek, saya turunkan mesin, ternyata masalahnya ada di bagian ruang bakar yang banyak keraknya. Jadi kerak yang tebal ini bisa mengganjal klep dan akhirnya klep jadi bocor dan motor akan mogok mendadak. Kerak tebal ini berasal dari ring oli di pistonnya yang macet. Jadi oli mesinnya sedikit-sedikit ikut terbakar dan jadi kerak di ruang bakar. Lalu saya lakukan sekir klep dan ring pistonnya saya bersihkan. Lalu saya rakit semua komponennya dan saya tes. Saya pakai jalan sejauh 5 kilo. Motor aman dan gak ada mati-mati. Akhirnya duitnya sisa 750.000 dan masih saya garansi 1 bulan. Ya gimana ya Pak, namanya usaha di kampung. Kalau saya ngejar harga jasa yang bisa dibilang mahal, itu mungkin nggak lama langsung selesai Pak. Karena gini Pak, di kampung itu rata-rata orang kerja dengan pendapatan taruhlah UMR ya Pak. Nah itu berdasarkan cerita-cerita orang sama saya, kadang itu cuma cukup, mohon maaf ya Pak, untuk kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah, dan juga kadang buat bayar-bayar cicilan Pak. Nah, dari situlah kenapa saya harus menyeimbangkan jasa dengan pendapatan daerah tersebut. Yang penting saya usaha itu nggak rugi. Ya, dapat untung taruhlah 10.000, 50.000, itu udah biasa, Pak. Yang paling penting menurut saya bagaimana usaha tersebut bisa bertahan dan bisa berkembang. Walaupun agak pahit dan memang agak lama berkembangnya, Pak. Gitu sih, Pak, kalau menurut saya. Ceritanya, mau pulang dari sawah, bapak ini malah takut karena rantai motornya bunyi krek-krek-krek gitu kalau dipakai jalan. Dan juga motornya kadang susah dihidupkan, padahal bensinnya masih penuh. Karena saya dikasih duit 200.000, jadi langsung saya servis karburatornya karena kondisinya kotor sekali. Saya bersihkan juga filter bensinnya supaya aliran BBM-nya jadi lancar. Nantinya motor jadi gampang dihidupkan. Lalu saya buka bagian gear depan dan gear belakangnya karena kondisinya udah pada aus. Saya bersihkan dan saya ganti gear depan dan gear belakangnya. Saya kencangkan dan saya ganti juga rantainya pakai yang tebal supaya lebih awet. Kemudian saya buatkan tombol starter karena tombol yang lamanya udah hilang. Lalu saya pasang dan saya kasih lem setan sedikit. Saya tes hidupkan, motor hidupnya mudah dan langsung saya pakai tes jalan 5 kilo di jalan sawah. Dan hasilnya motor lancar, nggak ada masalah, di starter tangan juga mudah. Untuk bagian rantainya juga udah halus. Supaya rantainya lebih awet, bapaknya saya sarankan pakai semprotan rantai yang merek Top One. Saya suruh semprotkan setiap 2 minggu sekali. Untuk total semuanya habis 190-an, tetapi tetap saya garansi 1 bulan. Halo Mas, selamat pagi. Ini sibuk banget kayak Mas. Mau nanya dikit nih Mas, kalau motor matic kayak gini ya Mas, kadang kan tarikan awalnya tuh rasanya gredeg gitu ya Mas, grek gitu, getar semua Mas. Nah itu sebenarnya masalahnya kenapa tuh Mas? Coba dijelasin dikit Mas. Ya kalau motor matic itu biasanya kalau rasanya tarikan awalnya tuh gredeg itu bagian mangkoknya ini kotor dalamnya ya Pak. Ini jadi dia tuh rasanya grek di tarikan awal tuh nih, banyak debunya dia. Oh itu Mas, coba dibuka ya. Mas, pengen lihat Mas, gimana sih kotornya Mas? Nah tuh banyak debunya Pak dia. Oh jadi ini ya Mas ya, yang bikin bikin gredeg tuh debu ini Mas ya? Iya dia jadi gitu. Jadi memang kalau matic nih nggak bisa, kalau nggak gredeg nggak bisa ya Mas? Maksudnya hilang total gitu gredegnya? Oh kalau untuk hilang total tuh nggak bisa Pak. Dia soal matic ini harus secara berkala dibersihkan, diservis. Apalagi di jalanan yang tempatnya banyak debunya itu Pak, harus sering-sering diservis biar nggak bunyi terus ya Pak. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Mas ya udah dijelasin, saya udah paham sekarang. Makasih Mas ya. Sama-sama Pak. Belum dikasih duit bapaknya, tapi saya malah disuruh benerin motor ini. Masalahnya, rem depannya terasa keras dan kurang pakem. Dan juga starter tangannya mati. Langsung saya bukai bagian cakramnya, tapi bautnya malah macet satu. Jadi saya lakukan pengeboran dan saya ganti baut bekas yang masih bagus. Saya cek kampas cakramnya udah habis. Jadi sekalian saya bersihkan kalipernya supaya remnya lebih lancar dan putaran rodanya juga tidak seret. Saya olesi juga grease di bagian dudukan cakramnya.
starternya. Lalu saya pasang kampas cakram yang baru. Saya pilih kampas cakram produk YSP karena harganya ramah di kantong tapi kualitasnya cukup bagus. Lalu saya kencangkan dan saya ganti juga pompa remnya supaya remnya jadi terasa lebih empuk. Lalu saya isi minyak rem yang baru dan saya lanjutkan pengecekan starternya. Coba saya langsungkan otomatis starternya tapi tetap nggak hidup. Jadi saya cek dinamo starternya, ternyata dinamonya masih lumayan bagus. Tapi bagian arang starternya udah tipis. Jadinya nggak bisa menghantarkan listrik dari aki ke dinamonya. Makanya starternya mati. Jadi saya ganti baru arang starternya, lalu saya tes hidupkan. Starter tangannya langsung hidup dan langsung saya pakai tes jalan 5 kilo. Dan hasilnya starter motornya udah lancar. Untuk bagian remnya juga lancar, nggak ada masalah. Dan rodanya juga nggak seret. Untuk total semuanya habis 160-an. Tetapi tetap saya garansi 1 bulan. Ini kalau teman-teman punya Honda Vario seperti ini atau seperti ini, mengalami tarikan awal terasa getar atau gredeg. Nah, salah satu penyebabnya karena kampas ganda yang udah mulai tipis dan juga udah mulai mengeras. Biasanya saya selalu ganti menggunakan kampas ganda punya Yamaha NMAX dengan kode 2DP. Biasanya saya selalu pakai produk merek YSP. Kenapa? Karena produk YSP ini adalah produk buatan PT FCC. Di mana PT FCC adalah vendor atau penyedia barang untuk merek Honda dan juga Yamaha. Jadi untuk kualitasnya bisa dibilang sama, tetapi asiknya harganya sedikit lebih murah. Nah, untuk ukuran kampasnya punya Yamaha NMAX ini lebih panjang ukurannya, sehingga daya cengkramnya akan lebih kuat. Hasilnya tarikan motor akan lebih responsif dan lebih bertenaga. Untuk pemasangannya itu PNP alias tidak merubah apapun, baik di Vario 110 atau Vario 125. Tetapi sebelum mengganti kampas ganda, pastikan bagian seal puli dicek dulu. Kalau udah rembes gris seperti ini, ganti juga seal pulinya. Dan pastikan dudukan kampas gandanya dihaluskan juga, supaya pergerakan kampasnya jadi lebih lancar. Dan yang paling penting, pemasangan kampas ganda dan mangkoknya harus dalam keadaan bersih. Jangan sampai ada bekas gris atau oli yang menempel. Oke? Ceritanya, malam-malam udah mau tutup, saya malah disuruh benerin motor bapak ini. Masalahnya, kadang motornya nggak mau digas dan mengalami mogok tiba-tiba. Tetapi, kalau ditunggu mesinnya dingin, motor mau hidup lagi. Langsung saya bukai, saya cek, ternyata bagian karet vakumnya baru diganti, tetapi agak seret pergerakannya. Jadi, saya lakukan penghalusan supaya pergerakannya lancar. Saya bersihkan semuanya dan saya cek juga filter udaranya masih cukup bersih. Untuk bagian businya juga masih layak dipakai. Coba saya hidupkan, hidupnya juga mudah sekali. Tetapi baru saya pakai jalan 5 kilo, motor mogok lagi. Kemudian saya lakukan pengecekan tekanan mesin atau kompresinya, tetapi hasilnya masih cukup normal. Saya cek juga aliran bensinnya juga masih lancar. Akhirnya saya curiga motor bapak ini mengalami keiritan BBM. Jadi saya buka ulang bagian vakumnya dan saya ganti jarum vakumnya dengan ukuran yang lebih kecil. Dan juga saya besarkan sedikit lubang vakumnya. Tujuannya supaya suplai BBM ke mesinnya bisa lebih banyak. Jadinya motor tidak akan mengalami overheat atau terlalu panas karena keiritan BBM. Coba saya hidupkan, motor hidupnya mudah dan terasa lebih responsif tarikan gasnya. Lalu saya pakai tes jalan lagi 10 kilo dan hasilnya motor udah lancar dan nggak ada mogok-mogok lagi. Untuk total semuanya habis 40 ribuan, tetapi tetap saya garansi 1 bulan.